Selamat datang di Dua Sisi, Dua Dunia Penuh Misteri. Bersama saya Andika. Dengan saya Matias. Kali ini kita akan mengulik kisah di balik Gunung Gamping serta kebudayaan yang melekat di masyarakat dari ujung timur sampai ke barat, dari sisi selatan sampai ke utara, hanya di Dua Sisi pastinya. Dan di sini kita akan ditemani oleh bintang tamu yang berkompeten serta memiliki banyak cerita mengenai kebudayaan, kesenian, dan mistis tentunya. Ngomong-ngomong soal budaya yang beredar di masyarakat, tentunya kalian ingin tahu kenapa budaya dan hal mistis itu bisa saling beriringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang cerita awal mula Gunung Gamping, cerita rakyat yang masih melekat dan mistis hanya di Dua Sisi. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, malam ini kita tidak sendirian, kita akan ditemani oleh bintang tamu yang inspiratif dan humoris tentunya. Beliau merupakan salah satu ahli kesenian dalam bidang budaya dan spiritual. Beliau juga salah satu abdi dalam keraton Yogyakarta. Tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut bintang tamu kita, Mas Restu. Gak ada Mas Restu. Monggo Mas. Halo Mas Restu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Kabar saya baik-baik saja dan semoga teman-teman juga baik-baik saja. Sebelumnya Mas Restu, bisa diperkenalkan dulu profil sama kesibukannya sehari-hari saat ini? Ya, perkenalkan, nama saya Reistu Windu Pramudianarto, SPSI. Saya tempat tinggalnya di Pedukuhan Gamping Kidul, sekitar daerah sini di Gunung Gamping sini. Untuk aktivitas keseharian saya itu sebagai abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Seperti itu, Mas. Jadi kalau untuk keseharian Mas Restu itu lebih banyak ada di Keraton Jogja, Mas? Iya, jadi memang dari pagi saya sampai sore, kadang juga sampai malam saya di Keraton Ngayogyakarta. Oh, baik. Kalau mengenai soal budaya nih Mas Restu, kalau awal mula Mas Restu bisa terikat dalam kebudayaan ini gimana sih Mas? Misal kayak Mas Restu kok bisa menjadi abdi dalam keraton, terus bisa menjadi juru kunci Gunung Gamping ini? Terkait pertanyaan itu, dari kecil ya, mulai dari kecil sekitar umur 12 tahun memang saya sudah magang menjadi abdi dalem, salah satu abdi dalem sebagai salah satu konco bergodo di Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dan saya sampai sekarang pun masih menjadi abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Untuk penunjukan sebagai juru kunci Gunung Gamping, itu saya mendapatkan lilah ataupun dapat izin, kemudian saya ditunjuk
dari Kelurahan Ambar Ketawang dan Kecamatan Gamping, dan juga dari BKSDA sini seperti itu. Jadi Mas Restu itu menjadi abdi dalam udah dari kecil ya Mas ya? Iya. Udah dari kecil. Sekitar kurang lebih 12 tahun Mas. Tapi posisi itu saya masih magang. Sekitar 14 tahunan mungkin saya sudah jadi tetap sebagai konco berdodo abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Mitra. Berarti kalau untuk penunjukan juru kunci tadi itu nggak ada faktor keturunan mungkin dari orang tuanya atau apa, itu nggak ya Mas? Enggak Mas Matias, itu memang saya murni penunjukan dari Bapak Lurah, kemudian dari Kelurahan Ambar Ketawang dan dari BKSDA, seperti itu. Jadi gitu teman-teman semua, seputar profil dan kesibukan dari Mas Restu sebagai abdi dalam dan juru kunci begitu. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Sisi, Dua Dunia Penuh Misteri. Stop! Ibu-ibu, anak-anak aktivitasnya banyak. Main bola, main sepeda, berenang. Belum lagi PR-nya. Makanya, lengkapi sarapannya dengan segelas energi Milo setiap hari. Milo dengan Active Go, kombinasi unik dari malt, susu, dan coklat, diperkaya dengan 6 vitamin dan 3 mineral untuk mendukungnya tetap sehat dan aktif. Milo, energi untuk mendukung aktivitasnya setiap hari. Dari Nestle. Kembali lagi bersama kami di acara Dua Sisi, Dua Dunia Penuh Misteri. Di awal tadi setelah kita mengetahui profil dari Mas Restu, selanjutnya tuh kita akan membahas lebih jauh tentang cerita dari Gunung Gamping ini teman-teman. Bisa nggak sih Mas diceritakan bagaimana cerita awal mula terbentuknya Gunung Gamping ini? Ada Gunung Gamping ini. Ya, sedikit cerita tentang Gunung Gamping ya. Untuk dulunya Gunung Gamping ini sebenarnya adalah perbukitan batu kapur. Untuk ketinggiannya belum pasti itu berapa. Saya juga minim pengetahuan tentang untuk ketinggiannya. Tetapi posisi Gunung Gamping sekarang itu tersisa hanya kurang lebih 15 sampai 20 meter itu untuk ketinggian ataupun lebarnya seperti itu. Kalau gini Mas, kalau hubungan cerita dari Gunung Gamping ini sendiri sama Keraton Jogja itu apa sih Mas? Sebenarnya banyak ya Mas ya ceritanya. Kalau dari awal sewaktu perjanjian Giyanti pada tahun 1755 itu Mataram Islam terbelah menjadi dua, yaitu Kasultanan dan Keasunanan. Kemudian Pangeran Mangkubumi itu beliau ke sini, ke Pesanggerahan Ambar Ketawang yang dulu namanya Pesanggerahan Puro-Poro, yaitu adalah tempat beristirahat para prajurit. Sembari itu Pangeran Mangkubumi membangun keraton yang sekarang ini, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Selama itu ada penambangan untuk batu gamping untuk pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi banyak untuk istilahnya apa ya Mas ya, banyak material yang digunakan yang di sana. Misalkan ada tanah juga yang digunakan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat seperti itu. Pada tahun 1756 Pangeran Mangkubumi memboyong semua keluarganya dan para abdi dalam ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang seperti itu. Oh jadi pembangunan dari Keraton Jogja itu untuk material banyak yang dari Gamping sini ya Mas ya? Iya, dari dulu perbukitan batu kapur, karena batu kapurnya itu usianya kalau dari sekarang itu hampir 40 juta tahun ya Mas ya. Itu sangatlah bagus untuk pembangunan seperti itu.
Berarti memang dari sebelum ditambang itu buat membangun keraton yang sekarang itu, memang di lokasi ini tuh sudah dipakai buat peristirahatan prajurit itu ya Mas? Iya, jadi memang Pesanggerahan Puro-Poro itu emang tempat istirahat para prajurit Mataram Islam dulunya. Jadi ada tempat istirahat, yaitu dinamakan Pesanggerahan Puro-Poro yang sekarang menjadi Pesanggerahan Keraton Ambar Ketawang. Oh iya Mas Restu, dari tadi kita sudah banyak cerita nih. Kayaknya lebih enak lagi kalau kita sambil ngopi atau ngeteh, makan camilan. Boleh. Kang, Sugeng. Belum Kang? Gimana Mas? Ada yang bisa dibantu? Teh dan kopi, cemilan-cemilan gitu Kang buat Mas Restu. Siap. Mau unjuk nopo? Mas Restu mau ngunjuk Kopi atau Kopi mawon, kopi. kopi aja, Mas ya? Iya. Saya ajak kopi ya. Oke. Kopi aja, Kang, siap. aku, Kang. Siap, saya buatkan dulu nggih. Ya. Oke Kang. Ya, Makasih, makasih ya Kang. Kang ya. Oh iya, lanjut lagi nih Mas Restu. Terkait Gunung Gamping, ada nggak sih Mas upacara adat yang masih dilakukan sampai saat ini tuh? Oh ya, masih upacara adat yang sampai sekarang masih dijalankan, yaitu upacara adat Kakak yang dilaksanakan pada bulan Sapar, itu bulan Jawa. Jadi upacara adat Bekaka itu istilahnya memang harus setiap tahunnya itu dilakukan di bulan Sapar seperti itu. Jadi kalau upacara Bekaka itu awal mulanya gimana sih Mas? Awal mula Bekaka itu sampai kok bisa ada upacara itu karena apa gitu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Mas ya, ketika beliau Pangeran Mangkubumi itu memboyong keluarga, kerabat dan saudara-saudaranya, para abdi dalam itu diboyong juga ke keraton yang baru. Kemudian ada salah satu abdi dalam itu yang bernama Ki Wirosuto dan istrinya. Ki Wirosuto itu enggan untuk ikut karena ingin merawat istilahnya seperti itu dan memelihara Pesanggerahan Keraton Ambar Ketawang. Nah, sewaktu dia merawat, memelihara istilahnya seperti itu, terjadi musibah, dan itu terjadi musibahnya itu pada bulan Sapar. Nah, salah satunya banyak musibah, pagebluk seperti itu, dan karena ada istilahnya Ki Wirosuto dan Ki Wirosuto itu terkena musibah itu juga. Berita itu terdengar di Pangeran Mangkubumi sampai ke Pangeran Mangkubumi. Kemudian Pangeran Mangkubumi itu bertirakat, kemudian bermunajat. Dia memberikan dawuh, kemudian dia memberikan dawuh kepada warga sekitar Ambar Ketawang ini, rakyatnya, warganya sini, diadakannya selamatan, yaitu penyembelian sepasang boneka pengantin seperti itu beserta ubo rampingnya. Jadi sampai sekarang pun untuk upacara adat Saparan dan Bekaka itu yang pertamanya adalah untuk istilahnya selamatan, untuk menjauhkan diri dari istilahnya musibah ya Mas ya. Yang kedua untuk mengingat istilahnya jasa kesetiaan Ki Wirosuto dan Ki Wirosuto. Yang ketiganya itu adalah untuk pengiriman doa pada leluhur seperti itu, yang istilahnya yang mandigani dan ingkang kawegani wonten Gunung Gamping yang ada di sini. Jadi kalau di awal mulanya ya Mas, di awal itu ya Mas, yang boneka pengantin itu berarti tidak ada pengantin asli yang ditumbalkan ya Mas? Dia pakainya memang dari awal boneka itu? Iya, dari awalnya tetap boneka, jadi hanya sepasang pengantin, ataupun kalau sampai sekarang, dan sekarang ini ada 2 pasang pengantin seperti itu, yaitu yang pertama pakai belangkon, yang kedua pakai kuluk. Jadi ada 2 pasang pengantin sekarang. Kuluk itu apa ya Mas? Kuluk itu seperti teman-teman topi, nggak tahu. ya seperti topi. Ada sendiri, kalau kuluk artinya ada sendiri. Jadi kuluk itu seperti topi. Yang satunya ikat, yang satunya kuluk.
yang agak ke atas seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau tahu kuluk bisa cari tahu sendiri, browsing gitu apa sih, kayak gimana sih bentuknya kuluk itu tadi gitu ya Mas Restu Ya. gitu. Biar lebih jelas teman-teman gitu. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Restu, asal mula Gunung Gamping. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di dua sisi Dua dunia penuh misteri. Jadi itu tadi teman-teman cerita singkat tentang acara adat yang ada di Gunung Gamping ini, yaitu ada acara adat Bekaka yang sudah dijelaskan oleh Mas Restu. Ada nggak sih Mas prosesi yang bisa saya sama Mas Andika ikuti saat ini? Ada prosesi Caos Dahar di Gunung Gamping. Di depan situ, di dekat sini, Caos Dahar itu adalah memberikan sesaji dan ubur rampe, dalam artian kita kirim doa kepada leluhur. Boleh, monggo semua mau ikut. Oh, jadi ini saya sama Mas Matias bisa ya Mas? Nggak apa-apa kalau misal mau mengikuti upacara Caos Dahar ini? Bisa, monggo sekarang saja. Mari pemirsa, kita ikuti prosesi Caos Dahar berikut ini. Oke teman-teman semua, setelah kita mengikuti prosesi Caos Dahar, kita akan masuk ke sesi kabut malam. Kita akan membahas tentang cerita horor dan mistis dari Gunung Gamping yang melekat di masyarakat saat ini. Jadi sebelumnya mau tanya nih Mas Restu, ada nggak sih Mas mitos-mitos yang melekat di masyarakat tentang Gunung Gamping atau Bekaka gitu Mas? Kalau mitos untuk cerita di warga itu banyak Mas, cuma kita sebagai masyarakat harus bisa memilih-milih mana yang istilahnya itu masih bisa dinalar atau dilogika, ada logika. Kemudian ada juga beberapa cerita rakyat yang sampai sekarang pun masih terdengar dan melekat di masyarakat. Tapi itu tidak masalah, itu bisa menjadi bahan apa ya istilahnya untuk memberikan sesuatu yang lebih dari Gunung Gamping itu sendiri, seperti itu. Ini Mas mau tanya, pernah nggak sih Mas ada kejadian mistis yang terjadi di Gunung Gamping ini? Kalau kejadian mistis itu banyak Mas. Misalkan seperti ini tadi aja, kita sudah melakukan prosesi Caos Dahar ya. Mungkin dari Mas Andika, Mas Matias itu tadi bagaimana merasakan rasanya itu seperti apa, aura-aura yang ada di sekitar itu seperti apa, kemudian muncul sesuatu perasaan yang kita anggap kok beda dari malam-malam biasanya seperti itu. Jadi ada cerita ya ketika saya itu pernah waktu Caos Dahar, karena saya memang benar-benar kirim doa, pengen kirim doa juga, tapi emang itu prosesi kirim doa. Ketika sesaji borampe itu sudah disiapkan, kita di bawah Gunung Gamping,
Kemudian muncullah, saya anggap itu adalah seekor ular yang besar. Dan bagi saya itu nyata, Mas. Benar-benar nyata, karena terlihat memang benar nyata bahwa itu adalah ular. Di sesaji dan ubur rampe itu sendiri ada ayam hidupnya waktu itu. Ketika harusnya kalau nalarnya atau kita pakai logika, ketika ayam itu didekati oleh ular, dia pasti akan berontak, takut atau gimana ya. Tapi ayam itu malah memeluk ibaratnya. Dia tiduran di ular besar itu. Jadi saya mikirnya ini ular benar atau bukan. Setelah saya timbang, tetap saya mikirnya itu ular besar. Tapi setelah itu prosesi hampir selesai. Ketika saya memejamkan mata, kemudian saya membuka mata. Nah, posisi ini ketika saya membuka mata, muncullah di depan saya itu kepala ular yang sangat besar. Dan hanya kepala saja, karena posisi badannya itu sendiri saya tidak tahu, karena munculnya di dalam baju itu sendiri, dari dalam baju. Dan itu benar-benar yang saya alami, Mas. Benar-benar saya alami. Banyak, Mas. Apalagi ketika waktu saya itu caos dahar, waktu mau upacara adat kakak itu sendiri, karena sesaji ubur rampe itu sangatlah komplit. Jadi sampai rumah pun ada beberapa makhluk ya itu masih mengikuti sampai rumah. Dan ketika dia mengetuk, tidak saya buka, tapi karena jendela saya itu terbuka ya Mas, ya emang di rumah saya itu jendela saya emang selalu terbuka, tapi hanya setengah ini. Terlihatlah sosok, Mas, benar-benar sosok, dan sangat menakutkan. Disitulah saya cuma terdiam bahwasanya ini mungkin tadi masih mengikuti saya. Jadi saya juga langsung melakukan prosesi lagi ya Mas ya. Kemudian silahkan ibaratnya kembali ke tempatnya seperti itu. Jadi kalau dibilang banyak cerita, memang banyak cerita mistis di sini, seperti itu Mas Andika, Mas Matias. Kalau selain pengalaman dari Mas Restu sendiri, mungkin warga sekitar atau orang-orang yang pernah ke sini gitu Mas, yang mengunjungi? Kalau cerita dari orang yang mengunjungi ke sini itu banyak Mas. Ada yang tahu-tahu kehilangan seperti ini, terus saya melihat penampakan seperti ini, terus ada gerakan seperti ini. Contoh saja kemarin waktu malam Selasa Kliwon itu kan saya melakukan prosesi caos dahar juga ya Mas ya. Kemudian tahu-tahu teman saya itu bilang, itu siapa Mas? Kok besar sekali. Tapi posisi saya diam karena dia tidak pernah ikut prosesi kayak gini ya Mas ya. Akhirnya dia ketakutan. Tapi saya hanya mendengar cerita dari dia. Oh kok besar Mas, kok besar banget. Dia jalan seperti itu. Aku cuma diem aja karena saya masih dalam prosesi caos dahar seperti itu. Emang takut, kalau yang kemarin mengikuti emang takut. Ya kita ya seperti tadi lah, kita caos dahar, prosesi caos dahar, mungkin Mas Andika, Mas Matias juga merasakan ya, rasanya itu sangat beda. Angin juga beda, kemudian bagaimana perasaannya, meskipun kita tidak sendiri, kita bertiga, berempat, berlima, itu pasti kalau nggak terbiasa itu akan kok kayak gini, takut. Benar. Nah seperti itulah kejadian-kejadian di sekitar ini. Oh, sebentar Mas Tertus, sepertinya minumannya sudah jadi. Gang, masa Gang? Ini Mas, bentar. Ini minumannya udah jadi. Oh itu yang kota apa itu maksudnya? Bentar Mas, ini tuh rahasia ya. Nih kopinya dulu. Monggo. Amit Mas. Turun. Mas.
Nah, ini tuh bakpia mas. Bakpia namanya bakpia Sor Sawo. Enak banget mas, monggo buat cemilan sambil ngopi enak. Bakpia Sor Sawo? Iya. Apa ini mas bedanya bakpia yang lain? Dia tuh banyak variannya mas. Oh, Tuh enak juga. Oh, gini mas. Tadi kan pas saya buat kopi itu tuh saya dengar-dengar nih kalian pada bercerita kok ada mistis-mistisnya itu. Nah saya tuh nanya boleh nggak tuh? boleh. Silakan mas itu. Saya tuh pengen nanya, mas, sampean ada cerita atau pengalaman mistis tapi yang seginya lucu gitu loh mas, kayak oh mistis tapi lucu gitu loh, ada nggak? Ya sebenarnya ada sih mas, cuma ya kalau cerita sebenarnya malu sendiri saya itu. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya mas ya, ketika saya melihat sosok dari dalam lewat jendela itu tuh sebenarnya tidak semenakutkan itu, tapi malah seperti hal-hal adegan lucu karena sosok penampakan itu benar-benar menakutkan dan saya takut sebenarnya. Jadi posisi itu kan saya habis saus dahar ya, ibaratnya seperti itu. Terus saya pulang seperti ada yang ngikutin terus, tapi saya diem aja karena saya itu tidur di bawah jendela. Tempat tidur saya itu di bawah jendela. Jadi habis dari sini, habis saus dari itu kan ganti pakaian lah ya mas ya. Ya maaf sebelumnya, saya kan kalau tidur pakai celana pendek gitu loh, kolor pendek gitu. Nah ketika melihat sosok itu, sebenarnya saya takut, jadi gemeter ini bener atau bukan, ini manusia atau bukan, tapi kok menakutkan dan jelek. Jadi bimbang, jadi ragu atau gimana mau lari. Sebenarnya larinya itu saya mau deketin dia karena saya mau melawan ketakutan saya. Ini mau saya hitung, ini pintunya di situ, saya nanti buka pintu terus lari, mau tak pegang tapi nggak bisa lari. Jadi gimana ya, untung aja mungkin itu saya nggak pingsan ya, tapi memang itu menakutkan. Kalau hal yang lebih lucu tuh sebenarnya ketika sebelum itu ada jauh-jauh yang lalu, istilahnya beberapa tahun yang lalu itu, jadi sepeda motor saya itu saya titipkan ke tetangga tapi terlihat dari rumah saya. Di sebelah sepeda motor saya itu ada kursi bambu lincah ya, lincah itu. Nah setelah saya masuk, saya mau keluar. Zaman dulu itu saya masih kuliah ya, kemudian mau ada acara di unit kegiatan mahasiswa. Habis maghrib habis isya itu, saya mau keluar lagi, ada kegiatan itu. Tapi kok ada karung putih, karung bagor itu panjang. Oh ini karung, udah karungnya siapa? Enggak tahu lah. Yang penting motor saya masih ada. Nah, saya deketin motor itu, saya mau ambil motornya. Tak lihatin, oh bukan karung. Ini bukan karung, aku bilang gitu. Tak lihatin lagi, pocongan, gitu loh. Ini pocongan. Tapi kok, pikiran saya tetap positif. Karung, pocongan. Aku bilang gitu. Tapi dalam hati saya tahu kalau itu pocongan. Tapi aku, karung. Wah, setelah itu motor hidup, saya nyalakan, saya langsung teriak pocongan sambil ngegas zaman itu. Jadi ada sisi manusia ya, semua manusia ada sisi ketakutan sendiri, ketakutan kepada sesuatu yang belum pernah dilihat atau seperti apa. Jadi yuk kita maklumi saja seperti itu. Berarti ini Mas Risto, walaupun kayak Mas Risto gitu, itu tuh sering ya dunia kayak gitu tuh udah terbiasa gitu Mas, tapi tetap ada rasa takut ya Mas ya? Ada Mas, ada beberapa emang saya takutkan. Kalau untuk penampakan yang lain itu saya masih biasa. Misal ada sesosok di pojokan, kemudian ada sekelebat, kemudian ada apa, mungkin dulu pernah kejadian ada api dari kecil sampai besar-besar dan itu saksi matanya juga banyak pada waktu kumpul itu.
itu saya sudah terbiasa. Tapi kalau ada satu sosok itu yang benar-benar saya takutkan, jadi harus saya lawan. Kenapa saya harus mengejar dia? Kemudian saya selalu berpikir positif, itu bukan sosok penampakan itu. Jadi di sini tetap ada rasa takut, Mas. Wajar kita manusia itu punya rasa takut, sedih, gembira. Itu ya memang dalam diri kita itu pasti ada seperti itu, Mas. Bentar Mas, ini kayaknya tuh ada yang pesan minum lagi. Monggo diminum. Kopiannya jangan lupa. Terima kasih banyak Mas Sugeng. Terima kasih. Ngopi tuh, wah cocok Mas. Saya minum. Makasih ya, Bing ya. Monggo. Nggih, Namanya tau nggak Mas? Agak biasa sawo Mas. bakpia sor sawo. Sorsawi. Bang ya, Mas. Monggo. Saya minum, gitu. Nggih, monggo. Bakpianya lho. Oh, nggih. Mas Restu, monggo. Cicipi, nggih, Mas, nggih. Monggo. Mas Asya, kayak mau Oh iya, coba. bakpia sor sawo. Enak. Enak banget. Varian kejunya enak banget Mas. Varian coklatnya juga enak Mas ya. Lembut ini. Bakpianya lembut banget. Enak. Dari misteri yang Mas Restu ceritakan tadi, kayak cerita-cerita yang serem-serem itu, gimana sih Mas reaksi warga sekitar kalau ada kejadian-kejadian seperti itu atau mengalami itu gimana sih reaksinya warga sini itu? Kalau kejadian yang mistis-mistis kemudian tanggapan dari warga itu, saya rasa itu nggak apa-apa Mas, sudah terbiasa mereka. Misal ada seseorang yang mengalami kejadian mistis, kemudian dia cerita kepada temannya, kemudian terdengar sampai telinga saya, itu mereka itu tidak merasa dirugikan Mas, mereka tetap santai saja. Tapi ya seperti yang saya omongkan tadi ya, bahwa rasa takut itu sudah biasa tentang sebuah penampakan, sebuah apa. Jadi cuma sekedar cerita. Walaupun memang kenyataan cerita itu memang terjadi, tapi ya akhirnya ya itu sudah terbiasa, tidak bermasalah karena tidak merugikan. Dan banyak cerita dan itu akan terus muter dan itu pasti terjadi seperti itu sampai kapanpun. Kalau misal tadi Mas, yang misal Mas Restu tadi Charles Dahar ikut pulang itu karena apa tuh Mas? Jangan kayak gitu. Sebenarnya kalau Charles Dahar ikut pulang itu sebenarnya itu nggak masalah Mas. Jadi ada yang kalau Charles Dahar pengen ikut pulang, ya seperti kita saja lah. Aku pengen melu kue, tapi kan dia tidak bisa mengungkapkan. Terkadang juga kita tidak terlalu peka juga. Misal saya juga tidak terlalu peka. Saya misal habis Charles Dahar, terus saya kirim doa, terus ya udah, saya cukup itu. Tapi terkadang saya juga tidak terlalu peka. Saya cuma diem aja, tahu-tahu sudah. Walaupun kerasa, tapi tetap saya cuekin. Nah, paling dia juga kalau bahasanya manusia apa ya, gabut lah, apa bahasanya iseng aja pengen ikut. Tapi nanti dia juga balik sendiri. Seperti itu. Jadi kalau masalah kayak gitu tuh didiemin aja pun nanti mereka juga bakal balik sendiri gitu ya Mas? Ya, tapi kecuali memang benar niatan dia tuh pengen ikut, terus ada tempat tersendiri bagi dia yang nyaman dan dia akan di situ terus. Misalkan dari sini atau dari tempat lain dia ngikut kita, secara kita sadar ataupun tidak sadar, kita melihat atau tidak, kita merasakan atau tidak merasakan. Kalau dia di situ di rumah atau misalkan di rumah saya, dia ikut ke rumah saya, terus ada tempat yang nyaman buat dia, ya pasti dia akan menetap di situ. Ya jadi gitu teman-teman semua penjelasan tentang mistis dari Mas Restu. Ya kita mengupas tuntas tentang semua yang ada di Gunung Gamping.
Terima kasih banyak Mas Restu Iya, atas sami-sami. waktunya. Nggih. Sudah menyempatkan hadir di acara episode dua sisi pada malam hari ini. Iya, sama-sama. Jadi pemirsa, yang kita dapat ambil dari cerita yang sudah kita ulik tadi, dimanapun kita menjalankan kaki, kita harus jaga etika, sopan santun untuk menghargai budaya yang ada. Terima kasih, saya Matias. Dan saya Andika. Kita pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode dua sisi, dua dunia penuh misteri selanjutnya.